ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلامه عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali memperbaharui ungkapan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu kesempatan sekali lagi pada kita semua untuk bermajelis bersama-sama di masjid yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah. Kita bahas melalui kitab tafsir As-Sa'di yang berjudul Taisir Al-Karim Ar-Rahman yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di radhiyallahu ta'ala. Dan melewatkan hidup kita dengan Al-Quran adalah sebaik-baik kehidupan, adalah seindah-indah kehidupan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan seorang mukmin tanpa peduli apakah dia seorang ulama atau bukan, tanpa melihat apapun profesinya, kesibukannya atau ketidaksibukannya, maka kehidupan seorang mukmin seharusnya harus selalu menyediakan waktu untuk melewati hidupnya bersama dengan Al-Quran. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga kita sebagai seorang mukmin sebenarnya pilihan kita satu dari dua. Jika kita tidak bisa dua-duanya, pilihan yang pertama adalah menjadi orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Tetapi orang yang selalu mempelajari Al-Quran rasanya mustahil untuk tidak mengajarkan Al-Quran. Sehingga siapapun yang mempelajari Al-Quran, maka dia pasti pada suatu saat, pada suatu waktu akan terdorong untuk mengajarkan Al-Quran. Maka dengan melakukan itu, kita berharap kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia yang terbaik. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah sekali lagi siapa yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan bulan suci Ramadan ini adalah momentum bagi kita semua untuk memperbaharui interaksi kita dengan Al-Quran, untuk melakukan introspeksi, muhasabah tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Di kalangan para ulama salaf rahimahumullah,
mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 30 hari itu sebagai aib. Ya. Jadi mengkhatamkan Al-Quran, melewatkan 30 hari dalam 1 bulan tanpa mengkhatamkan bacaan Al-Quran yang 30 juz itu, bukan juz 30 saja, itu adalah satu aib. Ya. Maka sekurang-kurangnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, target, ya, salah satu target kita di bulan Ramadan ini adalah bagaimana menjadikan khatam Al-Quran dalam 1 bulan, dalam 30 hari itu menjadi satu kebiasaan baru, menjadi satu adat, menjadi satu habit baru dalam hidup kita sebagai seorang muslim, di mana setelah Ramadan ini kita tidak akan melewatkan lagi 1 bulan kecuali kita telah menyelesaikan bacaan Al-Quran kita yang 30 juz itu. Dan itu sebenarnya tidak lama. Satu Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan, itu artinya kita hanya perlu menyediakan waktu untuk membaca 1 juz dalam 1 hari. Dan membaca 1 juz Al-Quran dalam 1 hari, saya kira tidak lebih dari 40 menit. Tidak lebih dari 40 menit. 40 menit itu kalau dibagi 4 saja 10 menit, maka 10 menit di waktu pagi, 10 menit di waktu siang, 10 menit di waktu sore, 10 menit di waktu malam, kita sudah menyelesaikan 1 juz Al-Quran dalam 1 hari. Masih lebih lama waktu kita untuk mengikuti informasi di akun-akun Facebook kita, di akun-akun WhatsApp kita, di akun-akun medsos kita yang lain, yang seringkali tanpa sadar waktu berlalu setengah jam sampai 1 jam dan informasi itu belum juga habis kita baca. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita mau merenungkan, sebenarnya adalah kumpulan kebaikan-kebaikan yang ringan untuk dikerjakan, yang mudah untuk dikerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan la yukallifullahu nafsan, membebani satu jiwa kecuali apa yang menjadi kesanggupannya. Tapi selalu yang menjadi persoalan, dan saya selalu mengungkapkan ini dalam beberapa majelis, selalu yang menjadi persoalan adalah siapa yang mengerjakannya, itu saja. Ya, siapa yang mau mengerjakannya, seperti kisah yang sering kita angkat, ya, kisah musyawarah para tikus, di mana para tikus bermusyawarah untuk mencari solusi bagaimana caranya menghindari serangan kucing yang menyerang mereka setiap kali mereka akan mencuri makanan atau mencuri keju di sebuah rumah. Dan setelah mereka bermusyawarah, mereka akhirnya memutuskan bahwa kita sepakat kita akan menggantungkan lonceng di leher kucing supaya kalau kucing itu datang kita bisa mendengarkan suaranya dan kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Sudah sepakat semua, sekarang siapa yang mau gantung lonceng itu di leher kucing? Ya. Jadi selalu persoalannya mentok pada siapa yang mau mengerjakan kebaikan ini. Nah, itulah masalah kita. Kita semua sepakat bahwa bertasbih pekerjaan yang ringan. Nabi katakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, 2 kalimat yang ringan di lisan,
Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan Allah. Habibatani ila Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman. Ya, coba kurangnya itu. Mudah diucapkan, berat nilainya di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Coba ucapkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Susah? Tidak susah. Tidak sulit. Pakai modal. Ya. Tidak perlu modal. Bahkan tidak perlu tenaga yang begitu besar. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau mengerjakan pekerjaan yang ringan ini? Dan sudah berapa banyak waktu kita lewat, kita habiskan, dan kita meluputkan pekerjaan yang ringan ini. Kita semua, saya yakin, pernah mengalami kemacetan di jalan raya ketika kita berkendara. Nah, pertanyaannya, siapa yang sudah berkomitmen pada dirinya untuk melewati kemacetan demi kemacetan itu dengan mengucapkan 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman ini. Ya. Siapa yang sudah berkomitmen seperti itu? Komitmen yang mudah, tapi selalu yang menjadi persoalan adalah apa? Siapa yang mau mengerjakannya? Maka saya sering menyampaikan bahwa persoalan melakukan kebaikan itu selalu persoalannya bukan pada kemampuan, mampu atau tidak mampu, tetapi persoalannya adalah mau atau tidak mau. Bahkan seandainya pun kebaikan itu adalah sesuatu yang berat, maka kita sudah belajar di mana ada kemauan, di situ pasti ada. Kalau memang kita punya iktikad baik melakukan kebaikan itu, maka kita akan berusaha meskipun kelihatannya berat untuk mengerjakannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, komitmen-komitmen kecil ini saya kira perlu untuk kita catat. Ya. Kita catat dalam catatan kita masing-masing bahwa inilah komitmen-komitmen kecil, komitmen-komitmen sederhana yang akan saya lakukan selama bulan Ramadan ini, dan akan saya lanjutkan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan hidup sesudah bulan Ramadan ini. Menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 bulan 30 juz. Ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melewatkan waktu-waktu luang, waktu-waktu bahkan waktu-waktu sibuk sekalipun dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan coba catat apalagi kebaikan-kebaikan yang lain yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan ini dan pasca bulan Ramadan ini. Termasuk satu poin yang saya selalu ingatkan juga pada diri saya dan juga jamaah sekalian adalah bahwa selain mengkhatamkan bacaan Al-Quran, saya pikir satu hal yang juga harus kita masukkan dalam agenda kebaikan kita adalah mengkhatamkan bacaan satu tafsir sederhana terhadap Al-Quran ini. Ya. Karena agak aneh rasanya membaca Al-Quran, tapi pada saat yang sama kita tidak melakukan upaya sederhana sekedar untuk memahami makna ayat yang kita baca itu. Saya tidak mengharuskan jemaah sekalian untuk memahami tafsir setiap ayat itu secara detail, tetapi sekurang-kurangnya kita memahami makna ayat itu dengan secara global. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak membaca satu rujukan, satu tafsir yang sederhana. Sekurang-kurangnya kalau tidak bisa membeli kitab tafsir yang sudah diterjemahkan misalnya, bacalah terjemahan Al-Quran itu.
Ya. Kalau saya ajukan lagi pertanyaan di majelis ini, siapa yang pernah khatam baca Al-Quran? Nah, mungkin nanti nilainya hasil surveinya itu mungkin 0,000 sekian. Ya. Hanya 0,000 sekian persen yang sudah pernah membaca terjemahan Al-Quran. Ya. Dan dari 0,001% itu mungkin ya, hanya 0,001 yang pernah mengulang. Dia sudah pernah khatam baca terjemahan, dan kalau ditanya siapa yang sudah pernah mengulang lebih dari satu kali, maka persentasenya pasti akan menjadi lebih kecil. Padahal kita semua faham, kita semua yakin bahwa inilah petunjuk hidup kita. Kalau ingin selamat, maka baca, ikuti petunjuknya. Ya, siapa yang pernah beli mesin cuci? Mesin cucinya petunjuknya bahasa Inggris. Ya, itu susah. Ya, saya biasa memberikan analogi, kalau misalnya kita mencari petunjuk sukses usaha apa misalnya, kita cari bukunya di toko buku, nah, kemudian kita temukan sebuah buku ya, dengan tebal 1000 halaman. Ya, buku itu pokoknya di judul buku itu disebutkan bahwa di dalam buku ini terkandung semua cara sukses untuk berbisnis apapun ya, dalam waktu 1 minggu misalnya. Dan kita beli buku itu, tapi buku itu kita jadikan bantal untuk tidur. Itu kira-kira bisa jadi sukses atau tidak itu? Ya, maka begitulah juga dengan Al-Quran. Maka baca ayat-ayatnya, kemudian baca tafsirnya yang paling sederhana, seperti tafsir yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dan insya Allah malam-malam berikutnya. Saya kira sudah ada terjemahannya, tapi terjemahannya mungkin tidak 1 jilid, ya. Mungkin lebih dari itu. Sepengetahuan saya terjemahannya mungkin lebih dari 4 jilid mungkin. Ya, tapi tidak apa-apa, kan mau selamat, mau masuk surga kan? Ya, seandainya 100 jilid pun kalau syaratnya masuk surga, ya kita. Kecuali kalau kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Maidah. Kemarin kita baru sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk memenuhi, menyempurnakan semua komitmen-komitmen kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Telah bahimatul an'am, ya, hewan-hewan melata. Yang dimaksud dengan hewan-hewan melata atau bahimatul an'am di sini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Ya, hewan-hewan yang familiar bagi kita umat Islam sebagai hewan-hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban, ya, atau kalau kita haji dan umrah itu dijadikan sebagai hewan-hewan yang dijadikan sebagai dam, ya. Nah, kira-kira apa hubungannya? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah aufu bil uqud, penuhilah perjanjian, Allah kemudian menyebutkan uhillat lakum bahimatul an'am. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah perintah yang harus kita penuhi, Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengingatkan pada kita tentang satu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat berupa dihalalkannya hewan-hewan ini untuk kita konsumsi. Untuk menunjukkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha bijaksana itu adalah Tuhan yang bukan hanya sekedar memberikan perintah atau larangan, tetapi pada saat yang sama
Allah berikan perintah, Allah berikan larangan itu, pada saat yang sama Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita di dunia ini, belum lagi di akhirat. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita di dunia ini adalah nikmat berupa dihalalkannya bagi kita semua untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah apa yang disebutkan di sini, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan melata berupa unta, sapi dan kambing. Ya. Maka di sini Syekh As-Sa'di menggunakan ungkapan tsumma qala mumtannan ala ibadihi. Jadi setelah menyebutkan perintah itu, kata Syekh As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala mumtannan ala ibadihi, mengingatkan hamba-hambanya terhadap satu nikmat yang diberikannya kepada hamba-hamba itu. Coba kira-kira bayangkan bagaimana hidup kita, betapa sulitnya hidup kita, betapa beratnya hidup kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan hewan-hewan ini untuk kita. Ya. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk mengkonsumsi unta, sapi, dan kambing. Maka tidak ada lagi dalam sejarah hidup kita kesempatan untuk menikmati coto, atau soto, atau sate, ya, rendang. Coba bayangkan, begitu banyak nikmat yang hilang. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, misalnya Allah mengharamkan sapi dan kambing itu, ya, para penikmat kuliner akan kehilangan banyak kesempatan untuk menikmati kuliner yang halal. Ya, para chef, ya, para koki akan sedikit atau akan sangat kebingungan untuk berkreasi begitu ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan, katakan bahwa itu halal untuk kita. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Di hewan ini kecuali apa yang telah disebutkan pengharamannya untuk kalian. Nah, di sini tadabburnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Mungkin kita sudah sering mendengarkan. Boleh jadi ada sebagian orang yang mengatakan, apa enaknya menjadi seorang muslim itu? Sedikit-sedikit haram. Biasa mendengarkan begitu, ya. Kita biasa dengarkan suara-suara seperti itu. Apa enaknya jadi muslim itu? Sedikit-sedikit apa? Haram. Maka di sini melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Hewan-hewan ini illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah dibacakan atau disebutkan pengharamannya untuk kalian. Pengecualian itu selalu lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Ya. Misalnya seorang dosen mengatakan, ya, dalam satu kelas itu jumlahnya 40 orang. Kalau dia ingin mengatakan atau menyebutkan jumlah mahasiswa yang tidak lulus dan jumlah yang tidak lulus itu sedikit, maka dia akan mengatakan semua mahasiswa di kelas ini lulus kecuali si A, si B, si C, si D. Tapi kalau dia ingin mengatakan semua mahasiswa di kelas ini tidak lulus kecuali sedikit misalnya, dia tidak mungkin mengatakan semua lulus kecuali A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ya, jadi yang lulus cuma 5 orang, yang tidak lulus 35. Tidak mungkin dia mengatakan
atau dia mengecualikan yang 35 orang itu dan menyebutkan satu persatu namanya, karena selalu yang dikecualikan itu jumlahnya lebih sedikit. Maka ketika Allah mengatakan illa ma yutla alaikum, itu menunjukkan bahwa yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dalam ayat yang lain disebutkan hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir dan seterusnya. Diharamkan untuk kalian bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Itu kalau mau disebut ya sedikit dibandingkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan bangkai, diharamkan darah, diharamkan babi, diharamkan hewan yang jatuh dari puncak gunung, diharamkan. Selain itu semuanya halal. Contoh sapi, contoh ayam, contoh unta, contoh kuda, ya, contoh sebutkan semua makanan, nasi kuning semua sebutkan. Jadi kalau ada yang bilang sedikit-sedikit haram, coba sebutkan mana yang haram, sebutkan mana yang halal, ya, itu sampai berbusa-busa mulutnya menyebutkan yang halal, itu belum habis yang halal disebutkan. Maka ini satu nikmat dari Allah. Allah haramkan perzinahan, tapi Allah motivasi, Allah berikan dorongan pada kita untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan pernikahan dianggap sebagai satu ibadah, sebagai sunnah Nabi SAW. Yang kalau ada tidak mau menikah, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak suka pada sunnah Nabi SAW. Nah, siapa di sini yang tidak suka sunnah Nabi SAW? Maka sekali lagi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita tentang betapa luasnya nikmat yang diberikan Allah pada kita, ya. Dan juga mengingatkan pada kita bahwa sebenarnya kalau kita mau renungkan, taklif, ya, beban yang diwajibkan oleh Allah pada kita, ibadah yang diwajibkan oleh Allah pada kita pun seandainya kita mau renungkan, itu hanya mengambil sedikit dari waktu yang diberikan Allah pada kita. Ya. Tidak mengambil semua waktu yang diberikan Allah pada kita. Salat, ya, hanya 5 kali sehari. Puasa yang wajib hanya 1 bulan. Zakat yang wajib hanya 2,5%. Haji yang wajib hanya 1 kali seumur hidup. Jadi yang diwajibkan Allah pada kalau kita mau renungkan sebenarnya lebih sedikit. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang manusia, ya, untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menggunakan alasan tidak punya waktu, sibuk mengurus bisnis, sibuk mengurus pekerjaan, ya. Ini tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ini kecuali yang disebutkan pengharamannya untuk kalian. Kemudian setelah itu Allah katakan ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Ya. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Ini catatan tambahan lagi untuk kita. Ya. Jadi tadi kata Syekh Sa'di rahimahullah, walamma kanat ibahatu bahimatil an'ami 'ammatan fi jami'il ahwali wal awqat. Jadi setelah Allah menekankan bahwa hewan ini unta, sapi dan kambing itu dihalalkan untuk kita di semua kondisi, di semua waktu, ya. Jadi mau makan coto jam 7 pagi, makan lagi jam 10 pagi, makan lagi jam 2 pagi, makan lagi jam 5 pagi, makan lagi jam 7 malam, ya, makan lagi jam 10 malam, nanti tidur bangun jam 2 malam sebelum tahajud, makan coto lagi, boleh. Halal.
Ya, yang penting jangan sampai stroke. Ya. Halal. Di semua kesempatan, di semua kondisi, di semua waktu dihalalkan. Nah, setelah Allah menegaskan penghalalan ini, kata Syekh, istathna minha as-sayda fi halil ihram. Allah Ta'ala kemudian mengecualikan, meskipun sapi, meskipun kambing itu halal untuk kita, secara umum halal di semua waktu, di semua kesempatan, maka di dalam ayat ini Allah mengecualikan yang halal ini tadi, 3 jenis hewan yang dihalalkan ini tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh, ya, tidak boleh diburu pada saat kita berada dalam keadaan ihram. Ghaira muhilli saydi wa antum hurum. Sa'di, dihalalkan untuk kalian semua hewan itu dalam semua kondisi kecuali pada saat kalian berada dalam keadaan ihram. Apa yang dimaksud berada dalam keadaan ihram? Yang dimaksud berada dalam keadaan ihram itu adalah kita dalam keadaan ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Itu kita sudah berihram, ya, sudah menyatakan niat, ya, untuk menunaikan haji atau umrah, itu namanya kita sudah berihram, dan kita berada di wilayah haram. Nah, kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, maka kita tidak boleh berburu, ya, hewan-hewan yang tadi dihalalkan untuk kita. Nah, kalau sudah selesai dari itu, boleh lagi. Nah, cuma kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, tidak boleh. Ya, kita kemudian pergi mencari unta atau mencari sapi, mencari kambing untuk kita buru, untuk kita konsumsi, maka ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, wa antum hurum, dan kalian berada dalam keadaan berihram. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya terserah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, maka terserah Allah. Allah ingin menetapkan aturan apa untuk kita. Allah ingin menetapkan hukum apa untuk kita. Sepenuhnya terserah Allah, karena innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bebas. Terserah Dia mau menetapkan hukum, mau menetapkan aturan, mau menetapkan batasan apa untuk kita, hambanya, kita, makhluknya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ya, kata Syekh As-Sa'di di sini bahwa famahma aradahullah hakama bihi hukman muwafiqan li hikmatihi. Inilah yang membedakan antara ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh manusia. Apa itu? Meskipun Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum apa saja yang dikehendakinya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu hukum, maka hukum yang ditetapkan oleh Allah itu selalu muwafiqan li hikmatihi. Selalu sejalan dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa jemaah sekalian? Artinya ketika Allah menetapkan satu hukum,
Maka hukum Allah Subhanahu wa taala itu pasti maha adil dan pasti sangat bijaksana. Dan bukan hanya sangat bijaksana, tetapi pasti mendatangkan maslahat dan kebaikan untuk kita manusia yang berkewajiban menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka manusia harus memahami poin ini, kita semua harus memahami poin ini, bahwa semua ketetapan yang ditetapkan Allah untuk kita, seperti yang kita singgung kemarin, sepenuhnya itu pasti membawa kemaslahatan untuk kita, pasti membawa kebaikan untuk kita. Entah itu kita ketahui sekarang kemaslahatannya atau kita ketahui nanti. Kita hanya perlu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana, dan karena itu dia tidak pernah zalim kepada hambanya, dan karena itu semua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita semua. Maka ketika Allah menghalalkan bahimatul an'am, itu berarti hukum Allah. Dan ketika Allah menetapkan itu, maka itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka semua yang dihalalkan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Sebaliknya semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti membawa keburukan dan membawa masalah dalam kehidupan kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita membaca ayat ini atau bagian akhir ayat ini, innallaha yahkumu ma yurid, maka kita tidak bisa membacanya dengan membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa yang ada di kalangan. Kalau penguasa di kalangan manusia menetapkan hukum, dia tidak peduli. Umumnya tidak peduli dengan kemaslahatan rakyatnya. Lebih banyak melihat kemaslahatan kepemimpinannya, atau kemaslahatan pribadinya, atau kemaslahatan dan kepentingan kroninya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan hukum, sekali lagi, hukum yang ditetapkan oleh Allah itu pasti sesuai dan sejalan dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu seperti yang kita bahas kemarin, semuanya 100%-nya atau kalau perlu 1000%-nya itu memberikan keuntungan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memetik keuntungan dari semua ketetapan hukum itu. Jadi jangan dipikir kalau kita sholat kemudian Allah bertambah, tidak. Kekuasaan Allah itu sudah begitu sempurna, sudah maha sempurna, sehingga meskipun kita sholat 24 jam itu tidak mempengaruhi kemahabesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang kita lakukan sepenuhnya kembali kepada kita kebaikannya. Kalau kita menahan hawa nafsu, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang untung bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang untung adalah kita. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau kita petantang-petenteng menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar aturan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak rugi sedikit pun. Yang rugi adalah kita. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita ini melainkan sudah ada tempatnya di surga atau di neraka. Sehingga nanti di akhirat orang-orang
yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu akan diperlihatkan pada mereka. Akan diperlihatkan kepada mereka tempat mereka di dalam surga seandainya mereka masuk surga. Tempatmu seandainya kau taat kepada Allah. Seandainya kau tidak melanggar aturan Allah, itu tempatmu di sana. Tapi karena kau melanggar aturan Allah, sekarang di sini tempatmu. Itu kira-kira gimana perasaan itu? Ya. Kira-kira sama kalau anak muda, ya, disampaikan pada anak muda itu, itu istrimu itu istrimu seandainya, ya, kau mau dengarkan kata-kata saya. Tapi kau tidak mau dengarkan kata-kata saya, terimalah istrimu ini. Ya. Itu gimana perasaannya itu? Ya. Sakitnya di mana-mana. Ya. Jadi semakin hancurlah perasaan penghuni neraka ini setelah dia tahu begitu. Sebaliknya, kata Ibnu Mas'ud, penghuni surga juga seperti itu. Setelah mereka masuk ke dalam surga, diperlihatkan pada mereka tempatnya di dalam neraka. Itu tempatmu di neraka. Seandainya kalian tidak patuh, tidak taat kepada Allah, seandainya kalian durhaka kepada Allah, di situ tempat kalian. Maka semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keuntungannya sepenuhnya kembali kepada kita. Keuntungan dan kerugiannya sepenuhnya kembali kepada kita. Dalam hal ini tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Ketika kita taat atau ketika kita durhaka kepada Allah, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan kecuali kita. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa bersabar melewati sisa usia kita di dunia ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk menaklukkan diri kita, untuk bisa bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saja satu-satunya syarat untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang tidak bisa bersabar melewati ini, ya, mereka akan nasib seperti penghuni neraka tadi, yang akan menyesali dirinya, kenapa dulu di dunia saya tidak bersabar, padahal waktu saya dinasihati itu usia saya tinggal 1 hari. Seandainya saya hanya perlu bersabar 1 hari. Ya, saya selalu katakan, seandainya kita semua ini diberikan usia 60 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang usia kita rata-rata katakanlah 40 tahun, maka itu artinya kita hanya perlu bersabar selama berapa? 20 tahun. Lama 20 tahun itu? Tidak terasa 20 tahun itu. Ya, bayangkan kalau kita diberikan usia seperti usia dakwahnya Nabi Nuh, 950 tahun. Sekarang baru 40 tahun. Artinya apa? Kita masih harus bersabar menjaga pandangan. Kita masih harus bersabar, ya, menekan hawa nafsu kita. Kita masih harus bersabar sholat tarawih, sholat 5 waktu. Selama berapa? 910 tahun. Ya. Kata anak muda atau kata sebagian anak muda, mana tahan? 910 tahun. Maka bersyukurlah kita ini umat Muhammad SAW yang diberikan usia tidak sampai sepanjang itu. Sehingga kita hanya perlu bersabar di dunia ini dalam batas waktu yang tidak lama. Ya, apalagi kalau lihat wajah-wajahnya di sini, ya banyak kelihatan yang tidak sampai 60 tahun. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah
sedikit ya tadabbur kita untuk ayat pertama dari surah Al-Maidah ya. Sayang sekali ternyata target kita tidak tercapai ya. Ya, kemarin saya menargetkan paling tidak 1 malam bisa 2 ayat, tapi ternyata 2 malam 1 ayat ya. InsyaAllah besok dilanjutkan oleh Ustadz kita yang lain ya, kalau tidak salah besok Ustadz Bahrun Nida insyaAllah akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita selalu dalam kebaikan, ketaatan dan kesalehan, dan mengaruniakan pada kita semua husnul khatimah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.